terpuji. Sudah siap? Siap. Baik, sekarang Pak Guru bakal ngajarin tentang akidah akhlak. Ya. Ya. Tentang materi akhlak terpuji. Udah tahu akhlak terpuji apa? Kita semua Allah dan manusia. Ya. Terus setiap orang harus memiliki akhlak yang terpuji. Harus, ya. Karena kenapa? Karena kalau kita memiliki akhlak terpuji, maka hidup kita bakalan tetap baik, ya. Kepada seluruh manusia itu. Ya. Terus salah satunya Nabi juga diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak, ya. Makanya kita harus belajar kepada dari beliau, ya. Mana akhlak terbaik, akhlak yang baik itu, ya. Baik. Terus kenapa akhlak dan ilmu itu lebih dulu dipelajari akhlak? Betul. Paham maksudnya? Belum paham. Nah, maksudnya ini. Kenapa diutamakan akhlak daripada ilmu? Ada yang tahu? Tidak. Karena kalau kita mempelajari akhlak, maka kita bisa menghargai orang. Ya. Kita dididik oleh orang tua, pastinya kita diajarin akhlak, ya. Nah, makanya diutamakan akhlak daripada ilmu. Karena kalau kita belajar ilmu dulu, maka kita akan merasa sombong nantinya, karena kita nggak punya akhlak, jadi itu. Ya, makanya kita harus belajar akhlak terlebih dahulu daripada ilmu, jadi itu. Karena orang pintar tapi tidak punya akhlak itu lebih baik orang muda yang punya akhlak, jadi itu. Makanya kita harus belajar akhlak yang sudah Nabi contohkan, ya, jadi itu. Terus lanjut. Yang pertama yaitu jujur. Apa itu jujur? Yaitu berkata dan bertindak sesuai kenyataan. Orang yang jujur akan dipercaya oleh orang lain. Seperti itu. Nah, kita harus jadi manusia itu harus jujur, punya sifat jujur. Ya. Seperti contoh, kalau kita ditanya oleh guru, kalau guru itu memberi pertanyaan kepada kita untuk kebaikan, maka kita harus jujur. Ya. Seperti itu. Dan kita harus lihat juga, kalau guru itu memberi pertanyaan, tapi kalau kita jujur terus kedepannya bisa mendapatkan dampak yang buruk, maka kita harus usah jujur. Seperti itu. Karena kan nanti kedepannya kita bakalan dapat dampak yang buruk, seperti itu. Kan kita nggak usah jujur. Nah, di sini jujur itu kalau kita kedepannya bisa dapat dampak yang baik, begitu. Contohnya siapa ya? Ini Wafi, ya. Wafi melanggar nih, merokok di sekolah. Ya, merokok di sekolah, kan di sekolah nggak boleh merokok, toh? Ya. Nah, Wafi merokok, kita udah negur. Nggak boleh rokok di sekolah, nggak boleh rokok. Nanti tanyain ke guru. Tapi Wafi tetap, ya kan? Nah, terus ada guru yang nanya ke Dewi, karena yang tahu Dewi. Nah, jadi guru nanya Dewi, Wafi itu merokok tadi, tak? Kalau kita lihat dulu, kita lihat dulu. Kalau dampaknya buruk kepada Wafi, kayak apa contohnya? Wafi merokok padahal melanggar 1 kali, kan? Dampaknya buruk. Buruknya itu kayak apa? Diberhentikan langsung dari sekolah. Nah, mending baca jujur. Kayak gitu. Karena kasihan, ya, kasihan ke orang tuanya, kasihan kepada Wafi, ya. Nggak bisa lanjutin pendidikannya. Kalau guru itu cuma ingin mendidik biar Wafi disiplin, memberi hukuman yang wajar, maka kita harus jujur, seperti itu. Baru kalau kita nggak wajar, hukumannya nggak wajar, baru kita nggak boleh jujur. Ya, seperti itu.
kita harus lihat dulu judulnya kayak apa ya, dampaknya ke depannya kayak apa ya, baik apa buruk seperti itu. Terus lanjut, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya dan menjaga titipan dengan baik. Nah, kita harus juga mempunyai sifat amanah ya. Kenapa seperti itu? Karena sifat amanah ini penting bagi hidup kita. Gitu. Contohnya, ada teman kita nitip barang. Nah, kalau ada teman kita nitip barang pada kita, maka kita tidak boleh mengasihkan kepada orang-orang lain. Gitu. Jangan dipinjamkan ke orang lain, karena itu titipan seperti itu. Ya, maka kita harus menjaga. Gitu. Terus jaga rasa teman. Ya, soalnya teman kita punya aib yang buruk, maka kita jangan keluar pada orang lain. Ya, seperti itu. Ya, paham? Kenapa? Kalau kita keluar, kasihan teman kita nantinya, bakal sakit hati juga. Kasihan, bakal malu, bakal depresi, takutnya kan gitu. Takutnya mentalnya nggak kuat, ya kan? Karena aib. Ya. Terus lanjut. Sabar. Sabar artinya menahan diri ketika menghadapi ujian, kesulitan atau emosi. Nah, kita juga harus memiliki sifat sabar. Ya. Karena dengan sabar kita bisa. Contohnya seperti teman kita ada yang ngejek kita, ya kan? Kamu jelek, kamu jelek, kamu bodoh, gak usah diladeni, ya. Kita sabar aja, gak usah diladeni. Kalau kita meladeni mereka, berarti kan kita sama dengan mereka. Ya. Karena ada kata-kata sosok orang Indonesia. Kita mending diam. Terus gimana Pak Guru? Kalau orang tua kita yang diejek, guru kita yang diejek, gimana? Bagaimana lawan? Lawan. Jangan cara apa? Pukul. Kita pakai balas, tapi balasnya jangan pakai rasa. Gimana sih? Pakai cara dengan jawabannya apa gitu. Ya. Dia yang penting pakai pembalasan dengan atasan kita. Ya. Kalau kita bilang gitu kan sama aja kita dengan benci yang itu. Ya udah, tolong boxing, pero itu di boxing. Pak Guru apa boxing deh ya loh. Disiplin. Nah,
Terus disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin adalah taat pada aturan dan tepat waktu. Ya. Ini yang paling sering di sekolah-sekolah. Disiplin. Salah pengertian disiplin ini. Banyak. Karena Bapak Guru lihat di sosmed. Iya, gimana? Kayak rambut panjang. Oke, Rambut panjang. Di sekolah kan nggak boleh. langsung dibuka. Ini kan saya belum penting mau dikepel. Ya. Ya, bukan boleh kan? Sebenarnya nggak boleh. Tapi orang banyak salah mengira. Di situ. Apa hubungannya belajar dengan rambut? Pasti ada. Banyak kali. Gimana itu banyak? Mungkin kasih Apa hubungannya rambut dengan belajar? anutan. Pertama, kita sekolah hanya apa? Belajar. Disiplin kan cuma belajar. Enggak. Mendidik kita, ya kan? Ya. Mendidik kita untuk disiplin. Agar rapi. Ya, agar rapi. Ya, di situ orang banyak salah mengira disiplin itu, lupa dengan disiplin itu. Ya, apa hubungannya dengan belajar? Nah, nggak ada, belajar belajar. Disiplinnya juga belajar. Kita sekolah kan tujuannya untuk belajar. Ya, Ustaz. Bukan cuma untuk mencari ilmu doang. Itu. Karena mau belajar banyak. Ya, disiplin juga termasuk belajar. Ada juga apa hubungannya seragam dengan belajar? Apa saja kan? Emang gak ada hubungannya. Tapi kan kita belajar disiplin di situ. Makanya sekolah menegaskan rambut harus pendek, baju harus berseragam, ya kan? Akhirnya kita belajar disiplin. Begitu. Terus lanjut. Hormat kepada orang tua dan guru. Kita wajib menghormati orang tua dan guru karena mereka berkuasa dalam hidup kita. Maksudnya orang tua kita dan guru itu yang mendidik kita, maka kita harus menghormatinya. Ya, Ustaz. Harus taati kepada beliau. Ya. Halo. Halo. Kita harus taati kepada orang tua dan guru. Ya, karena beliau guru itu yang mengajar kita, mengajarkan kita gimana cara sholat, gimana cara bersunnah, sunnah-sunnahnya, ya, sunnah-sunnahnya wudhu kayak apa, sunnah-sunnahnya sholat kayak apa, biar kita dekat kepada Allah. Ya, kita harus taati kepada guru dan orang tua kita yang telah mengandung kita 9 bulan. Ayah kita yang mencari nafkah untuk biar kita bisa makan, biar sekolah, biar jajan, biar sebelah. Ya, kita harus taati kepada orang tua. Terus, Ustaz ada pertanyaan. Apa itu? Ini. Derajatnya orang tua dan guru itu lebih tinggi mana? Hah? Guru. Sama. Maksudnya apa? Guru. Karena siapa yang ngajarin pada kita, orang tua yang ngajarin apa yang kita. Pernah saya dengar kalau belajar guru lebih tinggi daripada orang tua. Artinya guru itu ngajarin pada kita. Nah, terus. Kamu ada Ngajarin apa? kita dia sama ke orang tua. Kalau Bapak gitu, Ustaz, gimana sekolah nanti kalau nggak punya orang tua, karena nggak punya uang. Guru itu Terus orang yang banyak. orang Muhammad Rasulullah, al-um berjumlah di Ini kita lihat dulu. derajatnya sama di tidak. Dua. Ya di mana Pak? Sana Pak. Ustaz pernah belajar. Ustaz pernah bilang kepada Ustaz, bahwasanya
itu bilang begini. Kalau kita pengen belajar mereka, sebenarnya yang dikatakan beliau itu benar. Kenapa begitu? Karena kita lihat dulu orang tua kita mendidik bagi kita ya. Soalnya nggak semuanya orang tua kita paham agama. Nggak semuanya kan. Contoh orang tua Ustaz nggak ada yang benar sekali. Nggak paham agama. Dia cuma kalau pernah nggak paham agama sekali. Kita lihat orang tua kita kalau masih nggak mengajarkan bagi kita dong. Orang tua cuma mengajarkan dasar kepada kita. Dasar, contohnya belajar apa? Berjalan, belajar makan, belajar ngomong. Bukan dari orang tua, dan dasar. Itu. Sedangkan guru itu mengajarkan batin kepada kita. Contohnya, kita tahu Tuhan kita dari siapa? Bukan dari guru, ya kan? Cara kita sholat yang benar, kan dari guru. Ya, wudhu yang benar, kan dari guru. Makanya dari situ guru yang lebih tinggi daripada orang tua. Tapi kalau gimana Ustaz kalau orang tua kita mengajarkan kita batin bukan biasa doang? Jadi dia termasuk guru kita juga itu. Itu ya, paham? Ada nih. Baik, lanjut yaitu tolong menolong. Islam mengajar kita untuk saling membantu dalam kebaikan dan kebaikan ya, bukan keburukan. Ya, contohnya teman kita jatuh, kita harus bantu, jangan lihat doang ya. Tapi kebanyakan kalau apalagi teman sendiri biasanya Ketawa dulu baru tolong. ketawa dulu baru tolong. Biasanya nggak tolong biasanya, malah ketawa. Foto dulu dikira Nunggu orangnya tolongin gitu loh. Iya. Biasanya teman Mengerti tapi biasanya ditolong dulu baru ketawa gitu. Ya. Siapa dulu coba? Pokoknya sifat tolong menolong itu harus ada ya. Nggak pandang bulu. Siapapun yang membutuhkan kita harus bantu sebisa kita gitu ya. Kalau nggak bisa ya nggak usah. Kita doakan aja. Karena itu termasuk menolong juga. Gitu ya. Nolong lewat doa. Kalau kita nggak bisa, ya kita doakan aja. Contoh, kayak pagi mau bayar UKT gak ada uang. Ya, Iuran. ya semoga lancar ya. Seumpama ini gak lancar sampai S2 ya. Seumpama. Nah, pagi bilang ke Nasrul, saya nggak bisa bayar UKT. Mungkin saya bakal berhenti kuliah. Gitu. Ya. Nah, Nasrul nggak bisa dong bantu kita karena Nasrul nggak punya uang, ya kan? Ya kan? Karena Nasrul juga nggak kerja. Nah, dari itu karena Nasrul nggak bisa membantu, maka bantunya lewat doa. Ya. Itu juga termasuk doa. Doa termasuk menolong ya. Ini lanjut yang terakhir yaitu rendah hati. Rendah hati yaitu tidak sombong walaupun memiliki kelebihan. Tahu rendah hati? Ya Ustaz. Rendah hati itu tidak sombong, gitu. Apa ya? Selalu mengecil. Kalau kita, apa ya? Gimana ya? Contohnya nih. Kalau kita pintar, ya pintar. Terus apa ya?
teman-teman kita itu nggak ada yang bisa ngalahin kita, kepintaran kita itu. Ya Ustaz. Nah, kalau di kos itu jangan sombong. Nih saya pintar, nih saya cerdas. Ya itu nggak boleh. Ya, karena sombong itu nggak boleh. Kalau sombong itu nggak boleh. Ya, harus tetap ada hati. Ya, Iya Ustaz. kita harus apa namanya? Tidak sombong. Apa namanya? Tawadhu, Bukan. rendah hati. Harus kayak sama rata lah gitu ya. Oh iya Ustaz. Sewajarnya gitu ya, berteman ya. Rangkul semua, meskipun yang bodoh kita rangkul semua. Kita ajarkan semua gitu. Belajar bareng-bareng. Jangan milih-milih teman ya. Iya. Karena pintar milih-milih teman, jangan kayak gitu. Muridnya tidak mau rangkul Ustaz. Rangkul semua temannya, kita ajak belajar bersama kayak gitu ya. Muridnya tidak mau dirangkul Ustaz. Itu bisa. Bisa begitu muridnya. Sekarang kameramen tidak dirangkul. Tapi aja tidak murid. Jadi sekian dulu ya dari Ustaz. Ya. Jika ada salah kata, Ada pertanyaan enggak? Ustaz mohon maaf ya sebesar-besarnya. Ya Ustaz.